Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 10 dan 11 yang kami hormati. Alhamdulillah, yang pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara pertemuan ataupun penyampaian program kelas 10 dan kelas 11. Bapak Ibu, alhamdulillah dari kursi yang sudah kita sediakan hampir penuh gitu ya. Beberapa tidak hadir karena memang pertama di luar kota, kemudian ada yang berhalangan karena agenda lain ataupun yang sakit gitu ya. Tapi nanti kita insya Allah akan fasilitasi bagi yang tidak hadir dengan rekaman. Baik Bapak Ibu semuanya, sehat di Bapak Ibu ini? Baik sehat badannya maupun sehat mentalnya nih. Alhamdulillah. Itu yang penting Bapak Ibu. Itu yang penting. Beberapa beberapa hal pada pertemuan ini kami sampaikan kepada Ibu semuanya. Jadi yang pertama, intinya kita akan menyampaikan terkait dengan program kelas 10 dan kelas 11, khususnya kurikulum dan siswaan. Nanti akan disampaikan dengan detail terkait dengan dua program itu. Misalnya bagaimana nanti modifikasi kurikulum di kelas 10-nya. Kemudian nanti ada program KPM, pembelajaran di dalam kelas maupun outing kelas itu ada. Kemudian nanti ada bagaimana program Binpres dan Eskurnya. Kemudian bagaimana nanti program studi lanjut kepada semuanya. Jadi kita sudah mulai program studi lanjutnya itu dimulai dari kelas 10 dan 11. Ada lagi nanti yang kita akan pertajam di tahun ajaran ini adalah program leadership atau kepemimpinan siswa. Bagaimana membangun jiwa memimpin dalam diri siswa. Dan nanti juga setelah tertanam jiwa leadershipnya, bagaimana itu nanti dipakai, diberdayakan, terutama nanti keluar. Sehingga nanti ada beberapa program pemberdayaan ataupun latihan dakwah terjun ke masyarakat. Itu seperti itu. Dan terakhir nanti juga ada program yang melibatkan dari Bapak Ibu semuanya. Intinya dengan Bapak Ibu semuanya itu mengetahui program yang akan dilaksanakan, kemudian nanti harapannya ada semacam kesepahaman kesatuan pandangan, dan nanti juga akhirnya ada semacam sinergi ataupun kerjasama. Bagaimana Bapak Ibu semuanya peran dukungan yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ada beberapa hal, minimal 5 hal dukungan atau peran yang nanti bisa dilakukan oleh orang tua. Intinya bagaimana setiap anak itu nanti berkembang potensinya sesuai dengan bakat, minat, dan nanti harapan ke depannya itu berkembang. Kemudian setelah berkembang nanti anak itu bisa berkontribusi bisa bermanfaat untuk sesama. Dengan tetap nanti apapun nanti pilihan hidup potensi anak tetap dalam koridor syariat, anak tetap dalam ketaatan kepada Rabbnya. Itu harapan target besar yang akan kita capai. Sehingga beberapa dukungan dari orang tua, misalnya satu, dukungan spiritual. Jadi dukungan dalam bentuk apa? Tadi dalam bentuk kesolehan, amal-amal soleh dari Bapak Ibu nanti sangat berpengaruh. Amal soleh, kemudian doa-doa kebaikan ke anak berpengaruh terhadap bagaimana anak ke depan maupun selama menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dukungan moral psikologis, dukungan psikologis.
Mohon nanti bantuannya tetap nih Bapak Ibu memberikan semangat kepada anak ya, untuk terus dan semangat gigih menuntut ilmu seperti itu. Kemudian semangat misalnya tadi mengantar jemput anak gitu. Semangat misalnya apa? Ketika ada pertemuan, semangat memberikan semangat ketika anak di rumah, bagaimana tetap anak seperti yang dilakukan di boarding amal yominya misalnya dan sebagainya. Itu dukungan psikologis. Kemudian yang ketiga, dukungan pemikiran. Nanti ada beberapa program yang melibatkan orang tua. Misalnya apa? Misalnya kelas inspirasi atau mengundang orang tua untuk mengajar. Gerakan orang tua mengajar atau parent teaching day. Nanti namanya seperti itu, oke. Nah, kita mengundang nanti diantaranya mengundang orang tua dengan berbagai latar belakang. Disuruh menyampaikan nanti mengajar anak di depan kelasnya. Itu seperti itu. Itu contoh tadi nih, dukungan pemikiran. Ataupun nanti dalam bentuk Bapak Ibu semuanya dukungan pemikiran di komite kelas. Itu yang ketiga, dukungan pemikiran. Kemudian yang keempat adalah dukungan secara tenaga. Misalnya beberapa kegiatan nanti kita akan melibatkan siswa, kemudian SDM dan orang tua. Misalnya apa? Misalnya baksos keluar, kemudian tebar kurban keluar. Nanti kita akan melibatkan orang tua. Nanti mohon dukungannya dalam hal tadi tenaga. Dan terakhir secara dukungan finansial. Nah, harapannya untuk Bapak Ibu semua yang sudah bendahara rutin tiap bulan konfirmasi keuangan, monggo Bapak Ibu silakan untuk rutin untuk membayarkan kewajibannya tiap bulan. Tuh. Kemudian berikutnya salah satu dukungan finansial itu misalnya dalam hal tebak kurban. Ini juga sebagai latihan kurban anak-anak. Harapannya apa? Harapannya setiap anak ketika sekolah di ABS itu minimal berkurban 1 kali. Minimal berkurban 1 kali. Kalau nggak di kelas 10-nya, ya silakan nanti di kelas 11-nya. Nah, itu nanti menjadi ajang dakwah anak yang berkurban atas nama sendiri. Nanti kalau bisa dipotong sendiri Bapak Ibu. Nah, itu. Kalau yang kuat mentalnya potong sendiri sama anak, kita ajarkan. Dibagikan ke masyarakat juga nanti akan melibatkan anak dan orang tuanya. Seperti itu latihan berkurban, latihan dakwah dan sebagainya. Itu minimal Bapak Ibu semuanya 5 dukungan orang tua, dukungan spiritual, psikologis, kemudian pemikiran, tenaga, dan dukungan finansial. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada hari ini. Dan sekali lagi, semoga kita bisa mengantarkan anak-anak itu sesuai dengan harapan kita bersama. Itu dengan adanya kesepahaman dan sinergi antara sekolah dan rumah atau orang tua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Kita seragapkan ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, begitu ya. Biar semangat yel-yel di awal Bapak Ibu ya. Baik, apa kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara langsung di Masjid Umar bin Khattab ABS dalam rangka penyampaian program sosialisasi program sekolah
Salam serta salawat semoga dicurahi Tuhan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat seperti selaku kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kan saya sampaikan untuk program dan panduan teknis pelaksanaan kurikulum. Sarang karena kurikulum biasanya identik dengan akademik pelajaran, sehingga kita ingatkan dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Berarti ini menandakan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Bahkan saya sendiri dan ustaz-ustazah itu senantiasa belajar. Sebelum mengajar, belajar. Kalau mau mengajar, belajar. Kalau tidak mau belajar, tidak usah mengajar. Jadi kita senantiasa untuk belajar. Karena ilmu itu yang terpenting. Karena kita beriman pun dasarnya ilmu. Kita mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dasarnya ilmu. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu al-ilmu bila amalin junudun, ilmu tanpa amal itu gila. Wal amal bila ilmin lam yakun, amal tanpa ilmu tidak ada nilainya. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baik, ada 3 hal di kurikulum, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Kalau yang saya itu lebih ke intrakurikuler, dan kokurikuler kolaborasi dengan siswaan. Itu intra. Kalau intra berarti kan berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Kalau kokurikuler, contoh tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Sudrajat, yaitu kolaborasi dengan Bapak Ibu, mengundang ke kelas gitu ya, untuk menyampaikan ilmunya kepada putra-putrinya. Terus kita mengundang tokoh, kita outing kelas, itu kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler berarti seperti informatika, sepak bola, terus kir, penelitian, dan sebagainya. Itu untuk ekstrakurikuler. Nah, adapun untuk struktur kurikulum tuntas materi kelas 10, karena kelas 10 itu berbeda nih dengan kelas 11. Di kelas 10 itu ada pemadatan materi, karena di bulan Februari nanti sudah harus berangkat ke Mesir, sehingga ada modifikasi kurikulum, penyesuaian. Sehingga untuk semester 1 nanti itu dimulai dari bulan Juli kemarin sampai Oktober, itu terhitung semester 1 dengan struktur kurikulum IPA dan IPS. Berikutnya untuk kelas 11. Nah, kalau kelas 11 itu normal. Kalau mungkin Bapak Ibu yang kemarin putra-putrinya di kelas 10, kan Februari sudah ada penilaian akhir tahun atau rapor semester 2. Nah, sekarang di kelas 11 itu normal. Normal. Padahal kelas 11 kan dibagi ada 3 rumpun kesehatan, dan kalau mata pelajaran PAI sama umum itu semua kelas itu dapat. Yang membedakan itu yang bawahnya. Kalau mata pelajaran rumpun kesehatan, terus rumpun komputer dan teknologi seni dan teknik itu juga beda.
terus rumpun sosum itu juga beda. Ya, itu kita sesuaikan. Nah, selanjutnya yang sudah terjadi ya di bulan Juli, ada MPLS dan orientasi kemarin, kurikulum dan kesiswaan bersama-sama ya. Terus ada tes diagnostik untuk kelas 10, pembelajaran reguler pada materi untuk kelas 10. Kelas 11 matrikulasi dasar, pembelajaran reguler ya, mapel wajib dan rumpun mapel. Berikutnya pembelajaran kelas 10. Pembelajaran reguler sesuai dengan kurikulum pemerintah, kurikulum 2013. Itu kenapa IPA IPS. Nah, waktunya semester 1 Juli, Agustus, September, Oktober ya. Jadi Oktober nanti sudah penilaian akhir semester 1 Bapak Ibu. Di Oktober kita modifikasi karena kurikulumnya itu kita sesuaikan dengan overseas. Jadi overseas itu Februari berangkat. Pulang anak-anak itu sudah naik ke kelas 11. Begitu pulang sampai Indonesia sudah kelas 11 gitu. Kita modifikasi penyesuaian. Terus selanjutnya kalau kelas 11. Nah, kalau kelas 11 normal ya, kurikulum merdeka karena status kelas 11. Kelas 10 itu statusnya siswa SMA boarding. Sama-sama boarding, tapi yang terdata di MPSN atau terdata di Dapodik itu sebagai SMA ABS. Kalau 11-12 terdata di Dapodik sebagai siswa SMA IT. Jadi kelas 10 kurikulum 2013, kelas 11 kurikulum merdeka, kelas 12 kurikulum 2013 tapi nginduk SMAIT ya. Dan 3 kurikulum di semua ABS itu. Jadi yang kelas 10 itu angkatan pertama. Jadi kelas 11 itu normal ya, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember, normal. Terus pembelajaran rumpun kelas. Nah, jadi kan ada rumpun kelas ya. Jadi kalau kelas utama itu hanya 4, 11I seperti di grup PA yang ada 11I, 11C, 11K, 11L. Tapi ada pembelajaran yang itu mirip kelas 12. Kelas 12 itu saya pecah menjadi 8 rombel. 8 rombel, 4 putra, 4 putri karena sudah konsentrasi ke studi lanjut nanti di bulan November. Nah, kelas 11 itu saya pecah menjadi 6 rombel, 3 putra, 3 putri, tapi setiap hari Selasa atau Rabu dan hari Sabtu. Jadi hari ini tuh misah. Yang teknik sendiri, yang kesehatan sendiri, yang sosial sendiri itu bisa. Nanti gabungnya ketika pembelajaran yang umum, yang PAI, yang PKN, yang sejarah. Terus di bulan Agustus, pembelajaran, terus kita ada seleksi Binpres akademik. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti untuk seleksi Binpres akademik, dapat kesempatan gitu. Nah, ini untuk seleksinya itu ada cabang Binpresnya yang matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, kebumian, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hari ini sudah kita bagikan angket ya, biar diisi. Terus selanjutnya di bulan September nanti akan ada apa aja ya di bulan September? Pembelajaran reguler, ada outdoor study sebagai bagian dari kurikuler, learning with parents yang tadi ya, teaching parents day atau parents teaching day, learning with parents, pelaksanaan Binpres, kegiatan prabulan bahasa. Nah, kelas 11-nya itu ada pembelajaran reguler, bina prestasi, penguatan literasi bahasa, kegiatan prabulan bahasa, dan pembelajaran P5 karena kita kan kurikulum merdeka, jadi ada pembelajarannya dulu. Outdoor study ini rencana ya, nanti semoga sesuai yang kita rencanakan. Outdoor study dilaksanakan berdasarkan muatan tujuan pembelajaran. Jadi kita sama ustaz-ustazah, teman-teman guru itu mengumpulkan tujuan-tujuan pembelajaran
yang butuh penguatan untuk belajar bersama orang tua, butuh penguatan untuk belajar di luar, butuh penguatan untuk ke laboratorium. Maka itu kegiatan itu semua itu berdasarkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita tentukan dulu, baru kita tentukan tempat outdoor study-nya. Terus ketika nanti mengundang orang tua pun nanti sesuai dengan tema tujuan pembelajaran. Jadi kita berbasis kerangka kurikulum. Nah, rencana ke Art Jogja, karena muatannya itu ada muatan seni dan budaya, muatan sejarah, sosiologi, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, pelaksanaannya nanti insya Allah di bulan Oktober. Ya. Waktu bisa berubah ya begitu. Semoga karena WIP ya waktu insya Allah berubah. Tapi semoga sesuai rencana. Terus penguatan literasi bahasa. Jadi kita ingin menguatkan atau membangun culture budaya membaca itu di kalangan siswa. Jadi kita ingin mengadakan referensi bacaan. Karena kan putra putri Bapak Ibu kan nggak mengakses HP, kita belinya koran Suara Merdeka. Jadi kalau nanti baca di obrolin sama wali kelas, jadi isu-isu terkini itu tidak ketinggalan gitu ya. Tapi di situ muatannya lebih ke bahasa Indonesia, menganalisis teks yang kontekstual gitu ya. Terus kita juga di Jakarta Post berbahasa Inggris dalam rangka semakin anak baca teks-teks bahasa Inggris, perbendaharaan katanya itu semakin bertambah gitu ya. Itu kita kan berlangganan orang dari Jakarta Post, dan itu kegiatannya itu nanti di kegiatan pagi bersama wali kelas. Jadi wali kelas datang pagi itu punya temanya dari koran itu. Nah, anak sudah baca ya, diobrolin, dirbicarakan dengan bahasa Inggris. Karena guru-guru per pekan nanti ada pelatihan bahasa Inggris namanya English for Teachers Instruction gitu. Disingkat apa Mas? ETI. Di setiap pekan guru-guru ABS itu belajar bahasa Inggris. Sederhana dulu karena kan misalnya good morning dan sebagainya itu untuk guru yang sosiologi sejarah mungkin karena terbiasa akan susah. Mungkin tahu artinya tapi mengekspresikannya kurang. Dan kita ada lomba mading nanti berkelas juga, itu sebagai bagian dari penguatan literasi bahasa. Terus di bulan Oktober ini kelas 10 Binpres literasi bahasa, kegiatan bulan bahasa dan penilaian akhir semester 1. Kelas 10 sudah PAS. Kelas 11 ada Binpres, ada bahasa, bulan bahasa. Pembelajaran P5 ada tryout UTBK. Kelas 11 nanti ada tryout UTBK Bapak Ibu. Biasanya kalau kemarin yang kelas 10 itu ke SMP, ke SD 1, ke SD 2 itu dalam rangka mengikuti tryout UTBK. Nah, bulan bahasa sendiri ini adalah ajang kreasi seni dan bahasa. Di kegiatannya ada lomba-lomba, ajang kreasi seni, bahasa, seminar dan sebagainya, insya Allah di bulan Oktober. Penilaian akhir semester 1. Nah, ini juga dilaksanakan di bulan Oktober sebagai penyesuaian program operasi dimulai dari hari Jumat dan berakhir di hari Jumat. Itu untuk pas untuk penilaian akhir semester. Tryout UTBK kelas 11 kita maksimalkan terus. Jadi tryout UTBK-nya tahun ini saya ganti sedikit gitu. Jadi tryout itu nanti ada diagnostik di hari pertama, 2 hari berikutnya ada pembelajaran tentang materi UTBK, di hari keempat ada tryout asli, di hari kelima ada pembahasan. Sehingga nanti tryoutnya lebih terarah gitu. Dan materinya itu hanya 35%, sehingga kelas 11 langsung dikasih tryout yang sesungguhnya kan kurang tepat. Jadi nanti kita kerjasama dengan lembaga bimbel, kemarin sudah bertemu gitu ya. Jadi 35%. Nah 35%-nya nanti di mana
di semester 2, 35% lagi. Sudah 70 ya. 30%-nya nanti di mana? Di kelas 12. Harapannya begitu, biar lebih tertata gitu ya. Itu untuk tryout UTBK kelas 11. Nah, laporan hasil tryoutnya nanti membimbing siswa dalam memantapkan pilihan prodi dan PTN. Data berupa pemahaman siswa tentang materi-materi UTBK, data ketuntasan, membantu dan membimbing siswa, hasil analisis disampaikan ke orang tua, terus sebagai diagnosa awal juga, biar peserta punya gambaran untuk mengembangkan proses pembelajaran. Nah, di November ada apa lagi? Ya, di November pembelajaran. November kelas 10 sudah pembelajaran materi semester 2. Khusus kelas 10 sudah pembelajaran materi semester 2. Kalau kelas 11 itu ada Gustu Kampus. Ini nanti kita berkunjung ke kampus untuk kelas 11. Kalau kelas 12 ke Jateng DIY, ya kelas 11 mungkin Jawa Barat, mungkin biar beda, biar kita komunikasi ke kampusnya itu lebih banyak. Jadi ada Gustu Kampus. Ada kegiatan P5 yang gelar karya. Ini harapannya gelar karya kali ini lebih kita akan melibatkan ya, sekolah-sekolah yang ada di sekitar ABS, mungkin di daerah Keniten atau di daerah Kebumen. Karena yang tadi seperti yang sampaikan oleh Ustaz itu memberdayakan gitu ya. Sehingga kita ada kegiatan yang memang menggandeng masyarakat sekitar. Terus nanti ada sumatif akhir semester. Gustu Kampus ini rencana ya opsional, salah satu ya, bukan 4-4-nya dikunjungi, nggak cukup. Nah, sumatif akhir semester nanti normal ya di bulan November untuk kelas 11, November sampai Desember. Terus di bulan Desember kelas 10 pembelajaran semester 2, Binpres, kelas meeting, pembagian rapor ya, dan libur akhir semester sama yang kelas 11. Januari awal masuk. Nah, kelas 10 ada tryout juga ya Bapak Ibu. Kelas 10 sekali selama kelas 10. Kelas 11 masih lanjut ya, ada wawasan dan motivasi studi lanjut. Nah, mohon doanya Bapak Ibu untuk wawasan dan motivasi studi lanjut tahun 2024 besok. Insyaallah kita akan mengundang tokoh nasional yang semoga nanti memang sesuai dengan apa yang kita canangkan, bisa hadir ke tentu ya yang karena anak-anak milenial gitu ya. Jadi yang kita undang pun yang milenial, para generasi muda ya. Jadi anak-anak biasanya lebih nyambung ya. Gitu. Tryout UTBK kelas 10 itu sekali ya, salah ketik satu kali. Jadi 35%. Jadi kelas 11 nanti kita sambung lagi 35%. Jadi kelas 10 persiapannya nanti bisa lebih maksimal lagi karena 35% materi sudah diterapkan. Sama yang prosesnya teknisnya tes diagnostik, pembelajaran, tryout, sama pembahasan. Berikutnya di bulan Februari penilaian akhir tahun. Jadi sebelum berangkat ke Mesir itu ikut tes semester 2 terlebih dahulu, penilaian akhir tahun atau PAT. Terus selanjutnya overseas. Nah, kelas 11 sama yang pembelajaran reguler, Binpres, operasi bahasa dan sebagainya. PAT, nah, PAT selalu di bulan Februari sebelum berangkat overseas itu ada PAT. Terus di bulan Maret kelas 10 sudah overseas ya, sudah di Mesir. Kegiatannya overseas. Nah, kelas 11 nanti ada Ramadan. April kelas 10 persis. Nah, kelas 11 itu awal masuk setelah Lebaran ya, karena Maret kan sudah Ramadan ya, tanggal 10-11 kalau salah, atau 11-12. Mei masih sama kegiatannya, jadi kegiatan pembelajaran
reguler. Tapi di sini biasanya di antara April Mei itu kegiatan siswaan biasanya banyak untuk kelas 11. Baru nanti di bulan Juni itu penilaian akhir tahun, future planning studi lanjut. Jadi di kelas 11 akhir itu sama biro psikologi biasanya sudah di audiensi untuk rencana studi lanjut. Pembagian rapor di bulan selesai ya Bapak Ibu ya, cepat, udah bulan Juni. Tahu kelas 10 pulang dari Mesir, udah kelas 11. Kalau kelas 11 terus sudah kelas 12. Itu agenda kurikulum lebih spesifik di akademik ya, dan beberapa di yang kurikulernya lebih ke intrakurikuler, dan beberapa ada yang kurikuler. Dan itu secara umum kegiatan kurikulum yang akan dilaksanakan putra putri Bapak Ibu untuk 1 tahun ajaran ke depan. Kita ikhtiar bersama-sama saling mendoakan ya Bapak Ibu, biar nanti putra putri kita memang menjadi insan pembelajar sepanjang hayat ya, sampai tua pun akan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjut ketika ada sesi tanya jawab. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan juga salam mari kita senantiasa sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Ustadz Sudrajat MPD yang kami hormati, dan juga Ustadz Honib selaku wakil kurikulum yang tadi sudah menyampaikan program yang terkait dengan kurikulum, dan tentu Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Honib tadi dari program kurikulum ya, yang kaitannya dengan akademik Bapak Ibu. Nah, kalau dari saya melengkapi ini yang kesiswaan ya, yang kesiswaan. Jadi semangat kita bagaimana program yang kita buat ya, atau kegiatan-kegiatan yang kita buat untuk siswa-siswi kita itu dalam rangka bagaimana kita membekali ya sebanyak mungkin itu pengalaman yang berharga gitu, pengalaman yang bermakna, agar nantinya bekal itu nanti bisa bermanfaat ya untuk anak-anak kita tentu setelah nanti lulus dari AAPS seperti itu. Kalau kaitannya dengan kesiswaan itu biasanya bicara karakter begitu ya Bapak Ibu. Karakter, kemudian jiwa kepemimpinan ya, leadership itu kan soft skill atau apa namanya, keterampilan hidup yang itu pasti dipakai gitu ya setelah lulus. Jadi akademiknya bagus dan harapannya karakternya, soft skillnya itu juga bagus seperti itu. Nah, apa saja program yang akan kita jalankan, dan sebagian sudah ya, sebagian sudah. Yang pertama itu MPLS dan reorientasi siswa Bapak Ibu. Ini sudah dilaksanakan kemarin di awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya. Dan ini untuk yang kelas 10, kemudian untuk yang kelas 11 kemarin ada reorientasi. Itu dilaksanakan kurang lebih 1 pekan ya untuk kelas 11, kemudian 2 pekan untuk yang kelas 10. Kegiatannya apa saja?
Kalau untuk yang kelas 11 karena itu kemarin habis libur panjang ya, setelah persis dilanjut libur semester panjang banget liburnya gitu ya. Jadi sepertinya perlu di-refresh lagi gitu kan, semangatnya, semangat belajarnya. Kemudian ya namanya ini anak boarding kalau libur panjang biasanya nggak ada perubahan. Ya itu kerasa loh, itu kerasa banget gitu ya. Dari kami ya, dari pihak sekolah itu atau asrama biasanya kalau libur panjang biasanya nggak kerasa ada perubahan seperti itu. Sehingga perlu ada reorientasi. Ini juga nanti di setiap semesternya juga begitu ya, kita akan adakan reorientasi. Nah untuk yang kelas 10 memang kemarin kita 2 pekan full MPLS, di antaranya penanaman ada belajar, kemudian ada matrikulasi ya, pemetaan penguasaan materi di awal itu karena penting sekali nanti kaitannya dengan studi lanjut. Jadi sebisa mungkin anak-anak kita tuh asatidzah yang mengajar itu betul-betul tahu persis ya bagaimana kemampuan anak-anak petanya seperti apa gitu, agar nanti dalam proses pembelajaran itu bisa apa namanya tepat dalam memberikan pembelajaran. Itu kemarin sudah dilakukan. Kemudian tadi ya kaitannya dengan leadership, kita juga kemarin ada talkshow kepemimpinan. Kebetulan kemarin kita hadirkan dari teman-teman mahasiswa, ada Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM ya, untuk apa namanya sedikit memberikan wawasan terkait dengan kepemimpinan. Itu teorinya, nanti juga prakteknya insya Allah akan ada kegiatan yang kaitannya dengan kepemimpinan. Tes diagnostik kemarin tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya proses pemilihan ketua OSMA. Jadi salah satu wadah yang penting juga ya untuk pengembangan karakter dan jiwa kepemimpinan siswa ataupun kemampuan soft skill lainnya, misalkan public speaking, komunikasi, itu kan memang perlu disediakan wadahnya begitu. Nah di boarding kita membentuk organisasi siswa yang kita namakan OSMA, Organisasi Siswa Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah ini mencakup 3 unit, ada SMP, SMA dan MA. Jadi kepengurusannya kita jadikan satu, ini di internal ya. Tapi kalau kita bicara atau misalkan nanti kita mengutus ada kegiatan ya di luar yang itu mewakili sekolah dari siswa, kita tetap nanti pakainya OSIS SMA, OSIS SMP gitu. Tapi kalau di internal itu OSMA namanya, Organisasi Siswa Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah. Karena ini mencakup seluruh unit, ada sekolah, ada asrama. Karena kan anak-anak di sini 24 jam gitu. Kemarin sudah kita lakukan proses pemilihan. Nah ini beberapa dokumentasi ya, kegiatan MPLS kemarin. Kemudian ini kemarin kita undang talkshow kepemimpinan dari Presiden BEM ya, karena kampus terdekat kita kan ada Unsud ya, ada Unsud UMB, kemudian sebetulnya satu lagi kemarin Win, tapi kemarin belum berkesempatan. Kemudian selanjutnya nah ini kemarin di kegiatan MPLS juga Bapak Ibu, kita tidak hanya ini ya bicara lingkungan sekolah gitu, tapi bagaimana kita mengajak siswa-siswi kita untuk coba terjun ke masyarakat. Jadi kemarin di kegiatan MPLS itu ada kaitannya dengan seni ya, ini melukis tempat sampah, kemudian kita bagikan ke warga sekitar, khususnya di Desa Kebumen dan juga Karangtengah. Nah ini kita bagi-bagi bersama kepala desanya kemarin dan juga anak-anak seperti itu. Dan sebetulnya kurang ini. Kemarin kita bagi, ternyata memang sangat dibutuhkan ya masyarakat sekitar itu, terutama Kebumen dan Karangtengah itu kan termasuk wilayah yang padat begitu ya, padat. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu itu di pinggir jalan itu kan banyak ini ya sampah yang tidak tertampung gitu di tempatnya, sehingga memang ini sangat dibutuhkan sebetulnya nih, sangat dibutuhkan. Bahkan kemarin kepala desanya kalau ada lagi bisa Pak dikirim lagi begitu kan. Ini anak-anak juga senang sekali ya, karena yang pertama keluar dari boarding gitu. Luar biasa pokoknya kalau kegiatan yang keluar dari boarding itu antusiasmenya luar biasa gitu.
antusiasme, ya luar biasa kemarin. Dan memang sengaja kita ini ya, kita ajarkan anak untuk bagaimana bisa bersosialisasi kayak gitu. Jadi kan kalau di boarding terus 3 tahun kan nanti gimana kan? Salah satu tantangan siswa-siswi boarding itu kan ketika keluar dari boarding, tantangannya itu. Makanya kita coba antisipasi dengan bagaimana kita memperbanyak program kegiatan yang kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Termasuk tadi sudah disampaikan di awal tebar kurban juga nanti harapannya tuh anak-anak turun langsung. Kalau kemarin-kemarin kan pas Idul Adha itu lagi libur ya anak-anaknya, tapi itu besok insya Allah masih di boarding, jadi insya Allah nanti kita akan programkan ya untuk kegiatan kaitannya dengan kurban, itu hari besar Islam ya. Jadi memang kita akan kemas bagaimana itu bisa menjadi sebuah program yang itu bermakna bagi anak, tentu yang bermakna bagi anak, ada ruh keislaman ya, ruh dakwah, semangat untuk berbuat baik ya kepada orang lain. Kemudian juga ada manfaat untuk masyarakat atau tetangga boarding paling tidak. Memang kita belum mentorjun yang jauh-jauh begitu, karena ya kita tetangga dekat kita dulu begitu. Targetnya Desa Karangtengah dan Kebumen seperti itu. Nah, kemarin sudah kita awali seperti itu kegiatan. Jadi kita arahkan ke sana. Kemudian nah ini kemarin sudah terpilih ketua OSMA-nya. Ini untuk kepengurusan OSMA itu memang kita ambil untuk pengurus inti ya, ketuanya itu dari kelas 11 baik yang putra maupun putri itu memang dari kelas 11, dan juga kelas 10 itu juga sudah kita ikutkan. Tentu yang memang ini ya, karena ada prosesnya, tidak semua masuk seluruhnya menjadi pengurus OSMA, jadi ada proses seleksinya. Ini juga anak-anak juga yang menentukan begitu, dan kepengurusan inti kelas 11 ditambah kelas 10. Kalau untuk kelas 12 karena fokusnya memang sudah harus ini ya, studi lanjut, sehingga memang tidak kita libatkan, tapi posisinya sebagai ya kakak pembina lah seperti itu di OSMA. Baik, lanjut Ustaz. Kemudian pembentukan bi'ah dan akhlak ya, ini sangat penting ya, karena kaitannya bagaimana siswa-siswi kita itu selama di boarding ya, saksian Islamiahnya atau kepribadiannya sebagai seorang muslim itu terbentuk ya kan, tentu dengan berbagai macam cara begitu ya, diantaranya keteladanan, nasihat dan sebagainya. Ini harian, ini sifatnya harian Bapak Ibu. Di sekolah insya Allah kita terapkan. Kemudian ada program peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam dan Milad Al-Irsyad. Hari Besar Nasional contohnya kemarin 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita juga membuat kegiatan. Kalau kemarin ada upacara di lapangan sport center. Kemudian ada juga Hari Pramuka juga kita mengadakan upacara. Kemudian lomba-lomba ya, kegiatan itu semua anak-anak yang ini Bapak Ibu, yang yang mengelola seperti itu ya. Karena memang ini salah satu sarana juga bagaimana biar mereka kemampuan manajerialnya, kemampuan mengorganisirnya itu dapat ya lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti juga kita insya Allah sebentar lagi ada Milad Al-Irsyad, kemudian nanti ada tanggal 28 Oktober itu ada Hari Sumpah Pemuda ya, hari-hari besar nasional. Insya Allah kita akan kemas ya untuk kegiatan-kegiatannya untuk siswa-siswi kita. Kemudian pelantikan pengurus OSMA kemarin sudah dilaksanakan tanggal 17 Agustus 2023. Jadi kepengurusan OSMA itu sudah terbentuk dan sudah dilantik. Tinggal nanti berikutnya ya, ini beberapa dokumentasi kemarin. Terus nah ini jadi OSMA tahun ini sudah dilantik, dan insya Allah agenda terdekatnya adalah nanti ada latihan dasar kepemimpinan untuk pengurus OSMA. Di kegiatan training untuk para pengurus OSMA ya yang sudah dilantik,
nanti ini karena apa ya namanya, ini kan nanti akan banyak menghandle kegiatan ya, anak-anak OSME ini kan akan banyak menghandle kegiatan, jadi memang perlu diberikan bekal dulu di awal ya, dikuatkan gitu semangat atau giroh keislamannya, giroh dakwahnya, semangat untuk bergeraknya gitu kan, kemampuan untuk mengorganisir, memimpin segala macam ini perlu diberikan, soft skillnya itu perlu diberikan di awal. Jadi ada, insyaallah ada LDK. Kemudian yang berikutnya kita juga tidak hanya ini ya tadi OSMA, seluruh siswa juga insyaallah kita akan adakan LDK juga, latihan dasar kepemimpinan leadership camp ya. Ini untuk seluruh siswa. Targetnya sih setiap semester itu ada, setiap semester itu ada. Jadi paling tidak kalau putra-putri bapak ibu itu dari ini ya, misalkan nanti adiknya gitu kan masuk boarding lagi dari kelas 7, 6 tahun di boarding, harapannya itu bisa mengikuti LDK selama 12 kali gitu kan, berseri berkelanjutan. Nah ini program berkelanjutan ya, yang insyaallah mulai kita gagas, kita rancang mulai tahun ini. Kemudian berikutnya kegiatan ekstrakurikuler ini juga sudah berlangsung. Untuk yang SMA pekan ini sudah berjalan, yang ekskur pilihan ya. Kalau kemarin pekan-pekan sebelumnya itu masih ekskur yang wajib. Kita ada 2 ya kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama ekskur wajib karena ini memang diwajibkan oleh dinas, itu pramuka. Kemudian yang berikutnya adalah ekskur pilihan. Nah, ekskur pilihannya apa saja? Ini yang sudah fix berjalan untuk tahun ajaran ini. Kemarin ada pramuka, desain grafis, PMR, basket, bola voli, taekwondo, pencaksilat, menahan, sepak bola, sinematografi, dan tenis meja. Ini kemarin kita menyebar angket terlebih dahulu ya ke anak-anak, kemudian anak-anak memilih, baru kita rekap begitu ya, kita rekap sehingga muncullah ini kegiatan ekskurnya ini. Sebetulnya ada pilihan lain ya, karena kita menyediakan kolom yang dikosongin gitu untuk kalau ada pilihan lain selain itu begitu ya. Kita persilakan, kita bebaskan ya anak-anak untuk memilih, karena kan kegiatan ekskur ini kan basisnya minat bakat ya, minat bakat. Ada yang lain cuma yang milih dia doang kayak gitu, jadi cuma satu anak kayak gitu, sehingga kayak misalkan kan ada beberapa ekskul yang itu memang tidak mungkin ya untuk dilaksanakan kalau hanya satu anak kayak gitu kan, sehingga memang kita kemudian di match ke yang lain. Lalu ada bina prestasi non akademik. Jadi kegiatan ekskul ini selain itu tadi sebagai penyaluran minat bakat ya anak-anak, itu juga sebetulnya kita coba untuk melakukan pemetaan ya, barangkali memang ada sebagian anak itu yang memang dia itu punya potensi dan bakat yang lebih begitu ya, yang sekiranya itu bisa dikembangkan lebih jauh dan syukur-syukur bisa nanti diikutkan ya, didelegasikan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan seperti itu. Jadi kalau tadi di kurikulum itu ada Binpres akademik, nah di kesiswaan itu juga insyaallah ada bina prestasi non akademik seperti itu, karena biar bagaimanapun kita menghargai ya semua potensi dari anak-anak baik yang akademik maupun non akademik, kita coba fasilitasi karena bisa jadi itu nanti jadi jalan kesuksesan dari putra-putri bapak ibu sekalian seperti itu. Jadi tidak hanya akademik ya, karena pemerintah juga sangat mempertimbangkan itu ya, prestasi yang non akademik. Kalau kita lihat di webnya Puspresnas itu, Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud itu, lomba-lomba yang diadakan itu tidak hanya akademik ya, seperti OSN gitu ya, kemudian opsi misalkan yang penelitian, tapi juga ternyata banyak lomba-lomba yang itu sifatnya non akademik ya, misalkan kayak desain grafis itu kan ada ya, kemudian yang kaitannya dengan seni bahasa itu lomba-lomba yang diadakan oleh Kemendikbud, dan itu juga bisa jadi itu nanti jadi jalan untuk memudahkan ya masuk ke perguruan tinggi, karena itu ada skornya sendiri seperti itu. Kemudian lanjut ke, nah ini beberapa
dokumentasi yang sudah berjalan kemarin, kegiatan ekskul pramuka. Terus ini ekskul pilihannya pramuka sinematografi tadi. Terus lanjut. Lalu ada juga program AABS EduFest. Ini ajang unjuk kreasi potensi siswa ya. Ini tidak hanya SMA tapi SMP, SMA dan MA yang kurang satu. Ini agenda besar boarding ya, AABS EduFest. Bagaimana kita membuat sebuah kegiatan yang itu menjadi sarana ya untuk ajang unjuk kreasi atau unjuk kerja ya potensi siswa, baik dari sains, kemudian seni, bahasa, macam-macam gitu ya. Ini sudah dilaksanakan tahun kemarin, juga sudah dilaksanakan. Insya Allah tahun ini akan kita laksanakan di semester 1, dan kita insya Allah juga akan mengundang ya dari luar, terutama unit bawah ya, ada Al-Irsad juga. Kita memang kemas agenda ini agenda yang besar, dan mudah-mudahan juga memberikan pengalaman ya yang berharga untuk anak-anak kita. Lalu ada RSM, ini kegiatan bulan Ramadan. Lebih spesifiknya itu nanti tim SDI ya, tim SDI dan juga asrama yang mengelola. Jadi selama bulan Ramadan memang dari tahun-tahun sebelumnya juga ini sudah berlangsung begitu ya kegiatan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu kegiatan pembelajaran akademik yang umum itu memang selama ini stop, tidak ada, memang fokus kegiatan Ramadan seperti itu. Ya, lanjut Ustaz. Lalu ada super camp. Ini kegiatan menginap ya di alam terbuka. Kalau kemarin semester kemarin itu dia kelas 11 kemarin waktu di Mesir ya, yang kelas 11, jadi kemarin tidak bisa ikut. Ini dilaksanakan kemarin di akhir semester 2, di akhir semester 2 itu di dekat sungai, masih di area boarding. Jadi ini ternyata area boarding ini kan sangat luas ya. Ternyata ada tempat-tempat yang memang itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan di alam terbuka. Jadi kalau Bapak Ibu ke Putri itu kan ada jalan belok kanan ya, yang ke arah rumah dinas, kemudian ke dapur turun itu kan sudah dibuat jalan ya sampai ke sungai. Nah, kita itu punya area itu kemarin kita manfaatkan untuk kegiatan super camp. Kegiatannya macam-macam ya. Ini ya kayak camping pramuka lah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini putra putri kita pisah, beda waktunya. Dan kita juga ada kegiatan yang ke masyarakat, ke seberang sungai itu kan ada banyak pemukiman masyarakat ya. Itu juga kemarin kita ada kegiatan yang arahnya ke pemberdayaan masyarakat. Lalu yang terakhir ini yang insya Allah tahun ini itu di ujung begitu, itu tebar kurban ya, AABS. Nanti ini kegiatan yang kolaborasi dengan SDI dan juga tim kepesantrenan. Jadi targetnya untuk target distribusi ya, target distribusi itu nanti di 2 desa, yaitu Kebumen dan juga Karangtengah. Kalau dari SDM juga kita targetkan juga ya, nanti karena ada halakoh SDM untuk kurban SDM asalidah di boarding itu juga nanti harapannya akan kita distribusikan ke 2 desa ini. Nah, harapannya dari siswa nanti juga bisa terkumpul. Kalau target dari kita sih satu kelas 1 sapi gitu, Bapak Ibu. Kalau dihitungkan dengan SMP ya, dengan SMP berarti totalnya ada 24 kelas. Mudah-mudahan nanti bisa ya, sehingga ya warga masyarakat khususnya di lingkungan sekitar boarding itu betul-betul merasakan memiliki tetangga boarding seperti itu ya, memiliki tetangga boarding. Jadi merasakanlah bagaimana
program kurban ini itu betul-betul bermanfaat ya, atau betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat khususnya di sekitar lingkungan AABS. Baik, ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan program kesiswaan ya, bagaimana membentuk karakter, jiwa kepemimpinan dan pengembangan soft skill ya anak-anak selama di AABS seperti itu. Tapi saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang kurikulum khusus. Saya tertarik untuk tryout-nya itu. Jadi ini anak saya yang kelas 11 itu anak yang kedua, ya. Anak yang pertama sudah lulus dari sini. Nah, pas anak saya yang pertama untuk tryout-nya itu saya kira kurang apa ya sih, kurang dekat seperti itu. Jadi kalau di program overseas itu kan untuk program itu kan ketat banget gitu. Jadi apa yang ditargetkan pada anak itu bisa tercapai. Bahkan anak saya yang kedua itu ini kemarin bisa melebihi target hitcon-nya gitu. Berarti kalau di tryout ini juga ada penegasan untuk capaiannya, itu jadi tryout-nya akan bisa apa ya, menghasilkan sesuai yang diinginkan anak dan orang tua. Jadi kalau anak saya dan juga saya sendiri itu inginnya ya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu, PTN, tapi di pas kesempatan tahun 2022 kemarin belum berhasil, dan mudah-mudahan dengan layout yang barangkali bisa diperbaiki di sini nanti akan banyak dari siswa AABS ini yang bisa masuk ke PTN seperti itu. Kemudian untuk yang kesiswaan, terus saya bertanya tentang LDK. Tadi ditampilkan untuk LDK dibagi dua, LDK yang untuk OSMA dan LDK yang bukan pengurus OSMA. Kalau tadi di pengurus OSMA itu jelas untuk materinya, ada public speaking itu, ada Islam. Tapi kalau yang bukan pengurus OSMA tadi tidak ada materinya, apakah materinya sama atau tidak? Kalau tidak sama berarti ada ketidakadilan gitu. Jadi walaupun anak tidak masuk ke pengurus OSMA kan tetap berhak tentang latihan kepemimpinan ini. Jadi kalau dibedakan antara yang hanya pengurus OSMA saja yang dididik LDK secara struktur, tapi yang tidak mengurus itu tidak beda materinya, itu menurut saya ya kurang lebih. Itu terima kasih. Terima kasih untuk masukannya. Jadi perawat yang kelas 11 ini, perawat yang kelas 11 ini dalam rangka upaya untuk memperbaiki proses tryout yang dilaksanakan di kelas 11 tahun lalu. Jadi kelas 10 dan 11 tahun lalu itu ketika tryout itu anak mengerjakan, selesai. Setelah itu karena memang di boarding ini ya, waktunya sampai 13.45, sehingga untuk sesi pembahasan itu tidak bisa. Kenapa? Karena siswa harus melanjutkan untuk pembelajaran yang reguler, yang umum, yang memang sesuai materi di kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 11. Nah, yang tryout tahun ini itu hasil evaluasi saya dan teman-teman bahwa tryoutnya harus kita rubah, yaitu ada target materi yang memang harus dikuasai oleh siswa. Itu kenapa tryoutnya itu diawali dengan diagnostic test. Selanjutnya setelah tes diagnostik berarti
itu seperti pretest, setelah itu pembelajaran. Pembelajaran itu sebenarnya mempelajari tentang materi-materi yang tadi diujikan di diagnostic test. Setelah itu baru ada tryout. Tryout yang berarti diagnostik, mengenalkan, terus anak mempelajari, anak tes asli gitu ya. Setelah tes asli baru ada pembahasan. Pembahasan ini harapannya semakin mematangkan siswa dalam memahami materi yang ada di tryout tersebut. Nah, itu teknis ini itu sebagai evaluasi yang dilaksanakan di tahun lalu ya, karena kita mengevaluasi itu tryout tahun lalu itu kurang maksimal gitu. Jadi itu sebagai usaha langkah yang pertama. Nah, langkah kedua, terima kasih masukannya. Intinya langkah kedua itu lebih ke target skor atau passing grade ya, kita sebut dengan passing grade. Jadi kalau kemarin ada siswa yang nilainya 680 tidak lolos UTBK, ada siswa yang skornya 540 tapi lolos UTBK. Yang skornya 540 itu ngambilnya bukan prodi kedokteran. Yang skornya 680 ngambilnya kedokteran. Jadi skor pun membedakan ya. Ketika prodi yang dipilih memang levelnya tinggi. Ada 540 lolos ya, masuk PTN karena prodinya bukan kedokteran. Jadi ada faktor-faktor yang seperti itu yang akhirnya itu anak ada yang nurunin prodinya atau PTN-nya dirubah gitu. Karena kalau PTN-nya UI, UGM, ITB itu jelas skor-skornya ya 700 ke atas ya. Biasanya yang dikumpulin passing grade sama biro psikologi itu jelas 700 ke atas. Sehingga nanti untuk masukannya tadi nanti follow-up-nya adalah siswa itu di awal kelas 12 ini, kelas 12 itu nanti di bulan Oktober itu siswa menyusun goal setting. Goal setting itu dari siswa memilih prodi sama PTN. Nah, setelah memilih prodi sama PTN, prodi dan PTN tersebut itu passing grade-nya berapa? Misalnya passing grade-nya itu 700, maka anak itu merencanakan, dia nulis sendiri tryout 1 nilainya harus berapa, tryout 2 harus berapa, sampai nanti ujungnya adalah mencapai skor 700. Nah, terus bagaimana ketika skornya belum mencapai 700? Nah, itu nanti karena kelas 12 itu ada 12 kali tryout, maka nanti kita tunggu sampai tryout ke-10. Kalau tryout ke-10 belum skornya belum 700, maka biasanya dari biro psikologi audiensi dengan siswa dan orang tua agar menurunkan yang ajak kedokteran baik itu ya diturunin sedikit gitu. Karena yaitu resikonya adalah ketika memaksakan tidak sesuai dengan kemampuan, yaitu karena ada passing grade yang harus dituju. Jadi itu nih Bapak, jadi insya Allah nanti yang kelas 12 insya Allah sudah polanya begitu. Nah, kelas 11 karena memang tujuan akhirnya adalah lebih menguasai materi terlebih dahulu, yaitu porsinya 35%. Kenapa 35% dulu? Ya, karena kelas 11 itu masih berproses dengan kurikulum wajibnya, ada seni dan budaya, ada PPKN gitu ya. Jadi biar tryoutnya jalan, yang pembelajaran itu juga jalan. Tapi tryoutnya kita perbaiki agar tuntasnya itu ada stepnya. Semester 1 35% materi, semester 2 35% materi. Nanti kelas 12 tinggal mematangkan, apalagi yang dengan kita kerjasama dengan berbagai lembaga bimbel untuk tryoutnya, kita kerjasama. Ada ruang guru, ada kulipan, ada bintang pelajar Bogor, kita kerjasama. Sehingga dari situ biasanya ada ketika mencapai skor tertentu ada rekomendasi PTN. Dengan skor segini
kamu hanya bisa untuk masuk ke prodi ini sama PTN. Dan sebagai upaya juga agar nilai tryout siswa senantiasa naik, tahun ini kita kembali melaksanakan in-house training atau apa sih, workshop pelatihan guru tentang UTBK. Tahun lalu itu ada workshop pelatihan guru tentang UTBK itu selama 2 bulan untuk guru-guru kelas 12. Tahun ini kita tambah kerjasamanya dengan ada 2 lembaga yang selalu akan kita canangkan dalam rangka apa? Biar guru-guru ini nanti bisa mulai membangun siswa yang kelas 10 dan kelas 11, dan tujuan utamanya lebih ke kelas 12 insya Allah. Dan modoanya karena setiap tahun harapannya trennya naik nih untuk studi lanjutnya, ya tentu kita tidak memaksakan semuanya harus PTN yang tidak. Ada yang mau ke Timur Tengah, ada yang mau ke luar negeri, misalnya kita fasilitasi. Tadi saya belum menyampaikan, jadi untuk yang luar negeri itu kita ada persiapan untuk TOEFL dan IELTS, kebiasaan TOEFL IELTS insya Allah nanti dimulai di bulan November. Nah kelas 10-11 nanti juga insya Allah juga akan kita ikutkan. Nah TOEFL IELTS ini untuk apa? Siswa yang ingin masuk ke Universitas Islam Madinah tapi jurusannya umum, misalnya teknik, terus misalnya yang kaitannya dengan eksak, atau siswa yang ingin ke luar negeri persiapannya TOEFL IELTS, atau siswa yang ingin kuliah di Indonesia tapi mengambil program IUP International Undergraduate Program, itu biasanya butuh TOEFL dan IELTS. Nah tahun ini kita support dari kelas 10-11 juga. Nanti insya Allah kita buka. Tentu nanti di akhir ketika mau tes TOEFL IELTS itu ada kerjasama lagi. Tahun lalu kita kerjasama dengan LDC UMP, Language Development Centernya UMP. Dan kemarin alhamdulillah anak-anak yang dibina oleh LDC, karena dibinanya itu terakhir menjelang tes, tapi persiapannya sudah dari semester 1 dibina oleh guru-guru di ABS. Alhamdulillah dari 5 siswa itu yang harus mengulang itu 1, dan ada siswa yang skor IELTS-nya itu 7,5 atau 0 ya? Sauki 7,0 ya, 7,5 ya, 7,5 IELTS-nya itu skor tertinggi yang dicapai oleh Sauki. Dan Sauki ini ternyata memulai persiapan TOEFL IELTS dari kelas 10 di negeri. Nah ini kita coba, kita programkan lagi biar lebih. Itu terima kasih. Cek. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Tadi kaitannya dengan LDK nih. Untuk LDK siswa, insya Allah apa yang kita berikan untuk para pengurus OSMA juga akan kita berikan juga ke siswa secara keseluruhan Pak. Gitu. Jadi materi yang kita sampaikan di siswa-siswi pengurus OSMA itu insya Allah juga akan didapatkan juga oleh siswa yang lain. Cuma memang keuntungannya bagi yang dia jadi pengurus OSMA, memang dia ruang aktualisasinya itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak karena dia pengurus, jadi kan nanti akan ini ya handle banyak kegiatan. Tapi untuk siswa-siswa yang lain juga insya Allah nanti kan ada ruang lainnya, contohnya misalkan kegiatan Ramadan ya, karena kalau bicara soft skill ya, misalkan contoh public speaking itu kan tidak hanya bicara teori begitu ya Bapak Ibu. Oke, pas kalau training ini memang kita diberikan ilmunya ya secara teori, tapi kan sesungguhnya itu kan pengalaman ya, bicara pengalaman ya. Bagaimana anak-anak kita berikan kesempatan sesering mungkin itu tampil. Kalau pengurus OSMA insya Allah akan banyak kesempatan itu. Nah untuk siswa-siswa yang lain nanti ada di kegiatan-kegiatan yang lain ya, unit-unit yang lain, misalkan contoh kegiatan Ramadan itu juga kemungkinan tahun ini juga nanti akan
walaupun ini tim pesantren ya yang lebih ini untuk menghandle begitu, bukan di sekolah gitu, tapi ada wacana untuk nanti keluar gitu, misalkan jadi imam, kultum, khotib segala macam begitu Pak. Jadi itu kan nyambung ya dengan materi yang itu soft skill, misalkan public speaking, komunikasi seperti itu. Kemudian misalkan kegiatan yang lain ya tadi ada beberapa program-program yang itu memang keluar seperti itu ya, kayak tadi tebar kurban gitu keluar gitu, terus kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Nah itu nyambung juga dengan materi LDK itu kayak gitu. Jadi memang itu satu paket ya. Nah, makanya nanti juga akan kita kemas bagaimana di semester 1 itu mendapatkan materinya, kemudian nanti di semester 2-nya LDK-nya itu lebih ke lapangan. Kira-kira seperti itu. Insya Allah seperti itu Pak. Memang ada ini ya, ruang aktualisasi untuk pengurus OSMA itu lebih banyak. Tapi juga ada ininya ya, maksudnya ada tantangannya untuk pengurus OSMA karena dia aktif di organisasi siswanya kan. Ya bagaimana dia itu harus pandai-pandai manajemen waktu ya, dengan kegiatan yang begitu padat di boarding 24 jam itu memang harus pintar-pintar mengatur waktu gitu. Ada tantangannya juga seperti itu. Insya Allah tetap mendapatkan materi yang sama seperti itu. Tadi saya lihat ada penguatan bahasa literasi, tapi itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Karena ini kan pondok ya, pondok pandangan umum orang awam itu kalau keluar dari pondok itu pasti bahasa Arab. Tapi saya lihat di sini kok nggak ada gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang kegiatan anak-anak di asrama. Kan selama sekolah di sini 24 jam, nggak cuma di sekolah top, tapi di asrama. Nah, saya lihat itu kok nggak ada pemaparan kegiatan selama di asrama. Apa itu masuk dalam kesiswaan atau asrama sendiri? Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, wali murid Mbak Nisa dari kelas 10. Yang pertama berkaitan dengan tryout Pak Kepala Sekolah, Pak Ustadz. Mungkin memang kita rasakan kalau kita boarding, kelemahan kita adalah bimbingan belajar di luar. Kalau mungkin kita sekolah umum, kita bisa sore bisa bimbel Pak. Nah mungkin memang ini kelemahannya Pak. Nah memang pada saat kita mendapatkan bimbel di luar, itu penjelasan masalah terhadap suatu soal itu berbeda terhadap materi yang diberikan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi mungkin kalau satu soal matematika di sekolah itu untuk menyelesaikan itu butuh 10 tahap misalnya. Tapi di bimbel yang pernah kita rasakan dulu cuma 2 tahap selesai. Nah mungkin memang perlu ditingkatkan lagi Pak untuk ada kesempatan anak-anak yang di sini dapat materi bimbel atau para pengajar mendapatkan teori bagaimana menyelesaikan masalah atau soal dengan cara cepat, bukan dengan cara teori yang 10 langkah tadi itu Pak. Karena sekali lagi kalau kita masih berpikir teori, kita akan kalah dengan prima gama, dengan neutron yang cuma 2 tahap. Itu yang pernah saya rasakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ke depan anak kita mau kemana Pak. Jadi anak saya sudah bertanya, Pak besok saya kuliahnya ambil jurusan apa? Jadi sampai saat ini saya tidak memberikan arahan Pak, karena memang saya berikan keluasan pada saya untuk ngambil jurusan apa. Nah mungkin dari pihak sekolah nanti kalau kita kemungkinan karena kita masih keterbatasan alumni Pak, mungkin kita bisa bertanya kepada alumni yang misalnya SMA 1 Purwokerto misalnya, mungkin alumni ada yang di Setan, ada yang di Akpol, ada yang di Akmil, ada di sekolah kedinasan. Nah mungkin mereka bisa datang kemari Pak untuk memberikan gambaran bagaimana sih sekolah yang jadi yang berbicara itu adalah pelakunya Pak. Taruna Akpol misalnya ngomong di depan kelas 12, kemudian sekolah kedinasan Setan atau apa. Jadi anak-anak ada gambaran Pak, nanti depan saya mau sekolah di mana. Nah mungkin karena sekali lagi karena keterbatasan alumni ya kita nggak bisa mendatangkan alumni Akpol dari kita Pak, tapi kita bisa kerjasama dengan SMA Purwokerto mungkin, atau kita bisa datang ke Akpol misalnya. Ada nggak orang Purwokerto yang sekolah di sana
nanti pas libur untuk datang ke sekolah kita untuk memberikan gambaran bagaimana sih sekolah di Akpol, sekolah di Ikatan Kedinasan di Imigrasi, di Setan, di Perhubungan seperti apa. Nah mungkin itu bisa Pak. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ekstrakurikuler Pak. Jadi mungkin ada libur semester yang tadi disampaikan, begitu anak-anak libur itu balik ke kampus, balik ke sekolah ternyata berbeda, perlu penanganan kembali Pak. Nah, mungkin dari sekolah dan program-program Pak untuk liburan ini diisi seperti apa? Jadi misalnya karena kelas 10 besok mau ke Mesir, paling enggak liburan Desember ini ada program nanti ke kampung Inggris di Paris misalnya Pak. Karena kalau saya yang menyuruh, orang tua menyuruh, nah kamu daripada libur di rumah mending ke kampung Pare, ya mereka kayak maaf mending liburan tidur di rumah istirahat dan lain-lain. Tapi mungkin kalau ada program dari sekolah, nanti orang tua mendukung dan mungkin sifatnya ya entah itu sukarela atau wajib, tapi ada program dari sekolah dulu. Ada program dari sekolah ke kampung Pare, silahkan siapa yang mendaftar. Dari situ orang tua akan mendorong untuk bisa ikut. Saya yakin teman-teman anak-anak yang SMA ini sudah fokus ke masa depan Pak. Jadi liburnya itu bisa dimaksimalkan. Tapi memang kalau yang SMP ya begitu libur ya pengennya di rumah, istirahat, main HP. Tapi yang SMA ini mungkin mulai kita dorong liburan itu diisi seperti apa Pak? Mungkin demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang, wali murid kelas 10 Aflahan. Saya tertarik dengan yang tadi mau nanya tentang diagnostik tes ya Ustaz ya. Saya buat tanya tentang itu. Sebenarnya hasil diagnostik tes itu wali murid bisakah kita mengetahui hasilnya seperti apa? Yang pertama, yang kedua, hasil untuk keseluruhan dalam satu angkatan itu bisakah kita mengetahuinya? Karena ini terkait dengan teknik pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa. Kalau misalkan itu hasilnya adalah seragam, tentu tekniknya nggak berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kalau misalkan hasilnya tentang yang jauh, maka diperlukan teknik tersendiri untuk intinya untuk siswa 1, siswa 2 akan berbeda lagi dengan siswa yang 9 dan yang 10. Apakah kita bisa mengetahui hasilnya seperti itu? Begitu. Sedangkan saya lihat kan kelas 10 itu cuma ada satu kelas aja kan ya. Jadi kalau misalkan dikumpulin semua dengan rentang yang sangat jauh dengan teknik yang sama, saya khawatirnya penyerapannya akan berbeda-beda di tiap siswa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau dijawab. Yang pertama, tidak muncul bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab di program pesantrenan di SDI, di Saramu untuk pembelajarannya terpisah dari sekolah karena pelaksanaannya sore dan pagi. Jadi itu dari tim SDI, guru PAI, sehingga karena memang programnya SDI itu, tapi ada sebenarnya menjadi apa istilahnya konsentrasi untuk teman-teman SDI bahwa bahasa Arab bahkan yang persiapan ke Timur Tengah anak kelas 11 sekarang itu ada yang di hari Sabtu atau hari Selasa itu gabung dengan pembelajarannya anak yang persiapan ke Timur Tengah hanya untuk memaksimalkan bahasa Arabnya Pak untuk anak kelas 11. Ya, ada saudara Mir'ah juga uji bahasa Arab ya di belakang. Saudara Mir'ah silakan terkait dengan bahasa Arab. Nanti biar dilanjutkan ya sama saudara Mir'ah yang terkait dengan bahasa Arab. Nanti saudara tunggu dulu. Selanjutnya untuk tips and tricks untuk menyelesaikan soal tryout. Alhamdulillah untuk tips and tricks untuk menyelesaikan soal tryout itu sudah 2 tahun ini kita dapatkan juga dari workshop dan pelatihan. Itu kita dapatkan untuk tips and tricksnya. Jadi ini saya jadi senang ya karena semangat studi lanjutnya itu sudah dari kelas 10, 11 gitu ya. Jadi kalau di kelas 12 itu kita ada namanya tryout harian. Tryout harian itu tryoutnya itu sudah kita timing dengan ketentuan waktu yang ada di UTBK yang sesungguhnya. Jadi satu soal siswa itu harus mengerjakan dalam waktu 0,8 menit setiap satu soal. Dan itu cara mengerjakannya
dengan tips dan trik yang sudah diperoleh Ustaz-Ustazah selama pelatihan tahun 2021 dengan bintang pelajar, tahun 2022 kemarin juga dengan bintang pelajar Bogor. Tahun ini kita tambah dengan bintang pelajar juga. Insya Allah kita tambah dengan ruang guru. Bahkan kita sedang menjajaki dengan Kuiper Jogja, gitu ya. Jadi insya Allah tips triknya udah diterapkan. Tapi yang memang yang didapatkan ini anak-anak yang kelas 12 yang memang full ya. Mereka setiap 2 hari itu ada tryout harian. Soalnya ada 50 soal biasanya. 50 soal biasanya harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Itu mereka secara psikologis berlatih juga ya. Satu soal 0,8 menit sudah harus selesai. Selain tryout harian, kelas 12 itu ada tryout pekanan. Tryout pekanan itu 2 kali lipatnya tryout harian. Selain tryout pekanan internal, ada tryout pekanan eksternal 12 kali tryout, yaitu 195 menit untuk menjawab 155 soal. Waktunya dari setengah 8, selesainya biasanya jam 11. Di anak kalau pulang itu udah lemes nih. Jaga satu udah kayaknya kemebul gitu ya. Karena harus. Dan tryout harian pun sama. Gitu. Terus selanjutnya yang pertanyaan berikutnya itu terkait dengan mengundang tokoh. Nah, kemarin kita mengundang alumni saja. Alumni di MPLS, mengundang alumni dari yang kemarin diterima di IUP Unair, yang diterima di UGM, yang diterima di beberapa kampus, kita undang dalam rangka untuk memotivasi anak-anak. Tapi secara spesifik, future planning itu diawali dari psikotesnya biro psikologi yang biasanya menggunakan asesmen riasek. Asesmen riasek ini biasanya mengungkap IQ siswa, bakat siswa, dan minat siswa. Jadi dari biro psikologi itu biasanya muncul rekomendasi anak ini itu kecenderungannya ke manajemen atau kecenderungannya ke sosial atau ke eksak, itu biasanya sudah muncul. Dan alat tes ini itu biasanya digunakan juga oleh lembaga-lembaga bimbel sampai muncul rekomendasi. Nah, setelah psikotes dilaksanakan yang kelas 12 ya, karena prosesnya memang kelas 12 sudah begitu, psikotes dilaksanakan. Selanjutnya setelah psikotes muncul ada rekomendasi manajemen atau eksak, maka selanjutnya adalah tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini kerjasama dengan lembaga bimbel yang di situ muncul ketika siswa mengikuti hasil riasek, misalnya manajemen. Nah, ketika mau tes diagnostik, siswa memilih manajemen ekonomi misalnya, maka nanti di hasilnya itu akan muncul rekomendasi. Rekomendasinya adalah untuk kalau skornya belum mencapai, itu akan muncul rekomendasi bahwa biasanya rekomendasinya kalau skornya belum mencapai itu prodi-prodi lain yang memang tidak percaya. Tapi kan itu diagnostik ya, yang memang belum ada treatment dari para guru. Nah, paling tidak diagnostik ini adalah mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah psikotes rekomendasi dari biro psikologi sesuai prodinya, diagnostik dia mengukur diri sendiri. Iya, kalau tidak mengikuti yang dianjurkan dari hasil tes ini nggak mencapai gitu ya pasti. Maka dari situ usaha-usaha itu tahu, oh anak ini berarti nanti kita akan kelompokkannya, ada kelas high, ada kelas low, ada kelas middle. Nah, dari situ treatmentnya akan beda-beda. Yang kelas high tahun lalu itu kalau menyampaikan satu materi itu bisa pembahasannya malah lama. Mereka saling, biasanya kalau anak high kan adu argumen terus ini dan sebagainya, itu lama biasanya. Dan lamanya ini justru itu semakin memperdalam pemahaman si anak. Dan selain diskusinya lama, biasanya anak-anak high itu materinya cepat banget. Nah, sama guru itu disampaikan cepat. Nah, beda ketika anak yang hidup sama itu treatment langkah follow up. Memang yang seperti itu di kelas 12. Kalau kelas 10 belum ya. Kelas 10 sekali lagi memang belum, kita belum bisa seperti itu. Terus tadi yang terkait dengan
diagnostik tes itu seperti itu ya. Kalau yang tryout follow up-nya seperti itu. Jadi diagnostik di awal itu karena memang belum dilaksanakan ya, karena belum dilaksanakan. Kalau kelas 10 itu diagnostik di sini itu lebih ke yang tadi saya sebutkan, itu lebih ke kemampuan materi dasar. Jadi karena kelas 10 kan berarti belum ada treatment ya, mereka datang dari luar, belum ada di SMA ABS. Jadi kita ingin tahu tuntas materi matematika dasar mereka sudah tuntas apa belum? Bahasa Indonesianya sudah tuntas apa belum? Bahasa Inggrisnya sudah tuntas apa belum? Terkait dengan hal-hal yang mendasar. Nah, setelah itu Ustaz Sada menjadikan data-data itu, kebetulan 3 mapel ini yang berkaitan dengan UTBK, sebagai dasar untuk berarti anak-anak secara umum materi dasarnya belum tuntas, maka nanti treatmentnya berarti ketika pembelajaran selain berkewajiban untuk menyelesaikan materi umum yang memang sesuai kurikulum ketentuan dinas, maka Ustaz Sada punya PR. Ini ternyata dasar-dasarnya belum tuntas, ini berarti harus diselesaikan, maka itu diselipkan ketika selama proses pembelajaran. Dan kebanyakan anak-anak yang studi lanjutnya itu bagus itu ketika hal-hal yang dasar, matematika dasar, yang bahasa Indonesia yang paling basic itu tuntas, biasanya gampang mengikuti pembelajaran di studi lanjut. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun terakhir itu yang lolos UTBK itu tahun 2021 itu ada 4. Tahun 2022 itu ada 18. Tahun 2023 27. Jadi semakin tahun semakin meningkat. Itu yang dari tes. Kalau yang dari rapor tahun 2021 ada 2. Tahun 2022 yang jalur rapor ya undangan tanpa tes. Tahun 2022 ada 13 ya. Ada 13. Tahun kemarin, tahun ini berapa sih? 27. Tahun ini 27. Jadi alhamdulillah semakin meningkat ya, baik yang jalur rapor maupun yang jalur tes. Dan tahun ini kemarin saya sampaikan ke wali murid kelas 12 itu sudah 60% yang diterima di perguruan tinggi. Di Timur Tengah ada 12 siswa dan di luar negeri ada 2 siswa. Artinya alhamdulillah dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu meningkat. Itu sebagai ikhtiar kita bersama-sama nih Bapak Ibu. Memang yang tidak menjamin bahwa setiap program-program itu pasti mengantar ke anak, ya tidak. Tapi dengan ikhtiar kita sungguh-sungguh, kita evaluasi, kita perbaiki, harapannya semakin tahun anak-anak kita bisa lebih maksimal atau lebih meningkat ketika memudahkan anak-anak ketika masuk perguruan tinggi. Selanjutnya bahasa online saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya mewakili dari tim SDI. SDI itu Syu'un Din Islam ya di ABS. Jadi ada Syu'un Din Islam ini termasuk dari unit sendiri gitu ya. Jadi kami yang mengurusi di bagian keagamaan, materi keagamaannya dan juga bahasa Arabnya. Dan untuk tadi pertanyaannya, kenapa literasi tadi hanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya? Ini sosialisasinya di program sekolah ya, sehingga untuk yang bahasa Arab tidak masuk ke situ. Akan tetapi untuk di program bahasa Arabnya juga tetap ada nih. Untuk sebagai informasi, jadi untuk kegiatan bahasa Arab di sini dalam 1 pekan itu ada 4 kali pertemuan, sehingga sistemnya itu kayak bimbelan seperti itu, seperti bimbel. Kemudian kelas-kelasnya juga kita bagi. Jadi pas awal masuk juga kita ada tes awal dulu, apakah siswa ini nanti bisa langsung masuk ke kelas yang sudah bisa atau yang masih harus dari dasar. Sehingga nanti pas lagi pembelajaran itu
penanganannya kan akan beda. Jadi dari awal baik kelas 10, 11 atau 12 semuanya itu terdiri dari 2 kelas yang berbeda ya, tetapi materinya sama, sehingga nanti pas di kelas itu penanganannya kan akan masing-masing seperti itu. Dan semua dari kelas 10, 11 dan 12 pembelajaran sama, 1 pekan ada 4 kali pertemuan. Dan untuk tahun ini, semester ini maksudnya, untuk program bahasa Arabnya itu yang di pagi hari. Jadi program bahasa Arabnya ada yang sore hari dan ada pagi hari pada subuh ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dibayangkan ya, kalau misalnya subuh-subuh anak-anak itu harus berangkat ke sekolah untuk belajar ya. Itu anak-anak kita seperti itu. Jadi alhamdulillahnya kalau untuk sore itu kegiatannya di kelas 10 dan kelas 11, untuk di pagi pada subuh itu kelas 12. Terus kemudian untuk modul yang kami pakai juga itu sama dengan modul yang anak-anak gunakan saat mereka overseas di Mesir. Jadi dari kelas 10 anak-anak sudah kita mulai biasakan untuk pembelajaran bahasa Arabnya itu menggunakan modul yang sama dengan kursusan yang ada di Mesir, sehingga nanti pas mereka berangkat ke Mesir, khususnya yang kelas 10, nanti ada saat nyampe sana itu kan di Balan sana itu ada tes awal dulu ya, karena di sana juga kan ada level-levelnya, ada level 1 sampai 12. Apakah siswa tersebut bisa langsung ke level 2 atau 3 atau harus dari 0, sehingga kita harus membekali dari sini ya, sehingga yang kami ajarkan ke anak juga apa yang mereka ajarkan di Mesir, sehingga harapannya mereka pas nyampe sana itu tidak belajar dari awal seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya. Kemudian per tahun ini juga alhamdulillah kita sudah ada tambahan pengajar dari Jordan. Jadi dari Jordan alhamdulillah beliau menjadi tim pengajar bahasa Arab di sini selama kurang lebih insya Allah 1 tahun ini. Jadi insya Allah beliau juga semuanya masuk di semua kelas ya, baik putra ataupun putri digilir. Misalnya untuk yang sekarang di kelas 10 beliau masuk 1 pekan sekali karena kelasnya 4 ya, dan kemudian kelas 11 itu 1 pekan 2 kali dengan natif yang bahasa Arab, kemudian yang kelas 12 1 pekannya 2 kali juga, sehingga insya Allah untuk literasi bahasa Arabnya insya Allah tercukupi. Begitu Bapak. Terima kasih. Terkait dengan program sukses perguruan tinggi, kita akan fokus nanti di kelas 12. Ada program dari pagi sampai malam. Dan untuk lebih maksimal, kita nanti perpanjang programnya dari mulai kelas 10 tadi. Ada pemetaan tadi, tes potensi bakat minat, kemudian future planning, ada KPM literasi numerasi, kemudian ada penilaian yang kita sisipi tadi dengan tes versi UTBK ada. Plus tadi tryout nanti kita ada tryoutnya pembahasan dan pelaporan ke orang tua. Itu program perguruan tinggi dari kelas 10 dan 11. Kedua terkait dengan LDK. LDK itu untuk semua siswa, ada program besarnya yang setiap semester sekali, dan ada program rutinnya Bapak Ibu. Rutinnya itu nanti ada di kegiatan, di kepanitiaan tinggi, ada upacara, kepanitiaan, kegiatan sekolah maupun di petugas muadzin, imam dan sebagainya. Itu kegiatan LDK yang semua siswa. Kemudian untuk menunjang itu kita ada LDK OSMA. Kenapa? Karena nanti untuk trainer ya, untuk kaderisasi adik-adiknya, kegiatannya itu. Kemudian terkait dengan tadi literasi bahasa Arab Bapak Ibu, kita berbagi tugas. Bahasa Arab itu bagiannya pesantren, bahasa Inggris bagiannya sekolah. Dan pesantren itu ada unit-unit SDI, kemudian Quran, ada asrama, ada lagi psikologi. Yang masing-masing unit pesantren itu ada programnya Bapak Ibu semuanya. Ada programnya, nanti kita sampaikan. Yang diantaranya itu nanti sudah dimasukkan ke Kaldik. Ini Kaldik masih tahap ini finalisasi, insya Allah akhir ini kita akan sampaikan ke orang tua untuk Kaldik ABS. Itu berikutnya tadi intinya
tryout kita nanti ada tryout harian, tryout pekanan, dan tryout besar tadi. Dan tryout besarnya kita masih menggandeng dari bimbel luar Bapak Ibu tadi, karena kita masih belum bisa menguasai ini. Kita belum menguasai terkait dengan model sistem IRT-nya, penilaiannya. Kita masih menggandeng bimbel luar seperti itu. Tapi guru-guru kita sudah kita latih sudah kita latih dengan tadi metode trik dan tik, kemudian metode bagaimana tadi mengajarkan alat bimbel luar seperti itu, insya Allah. Itu termasuk wawasan studi lanjut kita mengundang beberapa pihak alumni, kemudian dari alumni, kemudian perguruan tinggi negeri dari Kemendikbud kita akan panggil tadi untuk memberikan wawasan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah 2 tahun lalu kita ranking UTBK itu terbaik se-X banding Mas Cakep, terbaik. Kemudian tahun kemarin itu karena nggak ada versi ranking top 1000, nggak ada Bapak Ibu. Kita masih menunggu pemerintah, ternyata nggak ada. Tetapi kalau kita prediksi kita ada kenaikan nilai UTBK yang diperoleh oleh anak-anak seperti itu. Dan intinya tahun ini kita targetnya, kemarin sudah kita sampaikan ke orang tua kelas 12, targetnya kita meloloskan setiap pilihan anak. Artinya anak itu lolos dan berhasil sesuai dengan pilihannya masing-masing Bapak Ibu. Itu barangkali itu, mohon maaf nggak bisa menampung semua pertanyaan karena sudah jam 12.00 gitu. Dan kemungkinan nanti untuk perkenalan dan pembentukan komite kelas nanti bisa disambung lagi di pertemuan lain ataupun lewat online seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.